Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selalu kita katakan nikmat yang paling berharga itu adalah selain nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga ada namanya nikmat iman berupa Islam yang Allah berikan kepada kita. Ketika seseorang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, maka ketika dia benar-benar memahami tentang apa-apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kemudian kita amalkan, kemudian dia beramal soleh, walaupun amal soleh yang dia lakukan itu tidak dengan hartanya, hanya dengan ucapannya. Karena dengan harta dia tak mampu untuk bersedekah, karena kemiskinan yang dilanda pada dirinya. Ketika rezeki yang Allah berikan kepada dirinya, dia tidak mendapatkan apa-apa dalam satu hari. Dia telah berusaha, berikhtiar dengan segala sesuatunya, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan hasil yang akan dia raih. Dia hanya mampu untuk tersenyum kepada orang lain. Maka ketika nikmat iman, nikmat Islam yang ada pada dirinya, maka ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, maka dia mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang baik. Maka kalau dibandingkan dengan orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, karena tadi di Jumat saya sampaikan ketika khatib, ketika orang mendapatkan rezeki yang banyak, harta yang berlimpah, pangkat jabatan yang ada, berapapun yang dia sedekahkan kepada orang lain, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka hampa, maka tidak akan berbuah apa-apa. Kebalikan seseorang yang miskin, ditakdirkan miskin, tetapi dia beriman kepada Allah, maka senyumannya, maka setiap rangkai kata yang dia ucapkan, setiap peluh yang dia keluarkan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan
Tadi saya sampaikan di khutbah Jumat. Jadi ada syarat, Pak. Yaitu syaratnya itu beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah. Kata Allah, wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan beramal soleh. Allah tidak katakan barang siapa yang kaya, barang siapa yang memiliki mungkin jabatan, pangkat. Tapi Allah katakan bagi status siapapun juga, pedagangkah dia, pegawai negerikah dia, pegawai swastakah dia, tidak punya pekerjaankah dia, ketika wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, tentunya bukan hanya iman dari mulut saja, tetapi dari perilakunya, dari tata keramanya, dari adab dan akhlaknya. Wa may yu'min billah wa ya'mal salih, dan dia mengerjakan kebaikan. Ini kami ulang kembali. Wa may ya'mal wa ya'mal salihan, dan dia mengerjakan amal soleh. Amal soleh ini, Pak, bisa dengan senyuman, bisa dengan bantuan berupa tenaga. Apa kata Allah? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ketika dia benar-benar beriman kepada Allah, meyakini akan Allah, meyakini akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dia akan meyakini apa-apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan niscaya, kata Allah, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah melanjutkan masih dalam ayat yang sama, qad ahsanallahu lahu rizqan. Apa kata Allah? Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Jadi rezeki yang banyak, harta yang banyak itu bukan sesuatu yang akan dikatakan baik. Banyaknya harta kita, sedikitnya harta kita, rendahnya pangkat dan jabatan kita, sama-sama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran Bapak Ibu jamaah yang rahimakumullah, inilah jawaban bagi kita bahwa bukan hanya rezeki yang berlimpah, pangkat jabatan itu, harta yang berlimpah itu yang paling utama yang kita cari di muka bumi ini. Kita mengatakan bahwa memang betul tidak ada uang, kita tidak bisa belanja apa-apa, tapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama itulah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita dapatkan untuk mendapatkan rezeki ini, maka harus dalam tahapan halal dan thayyibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kami akan membahas salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti atau iktiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari perkataannya maupun dari segala perbuatannya. Kita mengikuti
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini setidak-tidaknya ada 3 yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, Pak Azhar Barudin, Ustadz Azhar Barudin, Ustadz Saripudin Muhsin. Kata beliau setidaknya ada 3, Pak, dalam ibadah ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tauhid, atau kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib bagi kita. Kemudian syariat, kita beribadah perlu bagaimana tata cara kita dalam ibadah sholat. Misalkan ada syaratnya, ada rukunnya yang kita lakukan, maupun yang lain dan sebagainya. Maka akidah, syariat ini wajib kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah akhlak, Pak. Maka akhlak ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kita melaksanakan ibadah kita. Maka banyak bagaimana akhlak mulia yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kemarin ulun sampaikan bagaimana adab bersin saja itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab bersin, Pak, apalagi adab-adab yang lain. Maka mari kita terus mengkaji apa-apa yang menjadi ajaran daripada Rasulullah SAW. Kita coba buka buku, kita juga buka kitab, kemudian kita berikan kepada orang sebagai bentuk amal kebaikan kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini ulun mohon izin duduk di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sore ulun ditelepon oleh Pak Mas'ud Leman. Seharusnya yang mengisi ini adalah Ustadz Najamuddin, karena beliau berhalangan hadir karena ada safar. Jadi tidak ada lagi, kata beliau, yang dihubungin, tidak ada yang bisa. Jadi kami diminta oleh beliau dan juga dari Ketua Majelis Tabligh untuk mengisi pada kesempatan malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya akhlak itu, Pak, dalam ibadah ini, termasuk bagaimana akhlak atau adab-adab kita, Pak, ketika kita, insya Allah diantara kita sudah banyak yang tahu, tetapi nggak apa-apa, kita terus kaji ulang. Biar mungkin yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu mungkin menambah lagi keimanannya. Jadi ada satu amalan atau satu akhlak yang Rasulullah SAW lakukan ketika menuju masjid atau ketika memasuki masjid. Maka ini banyak dalam kitab-kitab fikih, dan kitab fikih Said Sabiq, dalam ensiklopedia Islam maupun kitab-kitab yang lainnya dapat kita ambil jadikan rujukan. Yang pertama adalah, maka penting bagi kita, Pak, untuk kita mengetahui adab kita ketika kita masuk ke dalam masjid. Yang pertama adalah pergi dalam keadaan berwudu. Pergi dalam keadaan kita berwudu, bukan berwudunya di masjid. Kecuali ya, mungkin mati airnya, Pak, bisa kita berwudu di masjid. Nah, tapi memang diperintahkan atau disunahkan sebelum kita datang ke masjid, maka diantaranya, karena mungkin masih banyak lagi adab-adab yang lain, kami akan mengambil yang penting-penting saja, yaitu
pergi dalam keadaan berwudu daripada rumahnya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa aja Rasulullah yang bersuci fi baitihi daripada rumahnya, summa masya ila baitim min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kemudian dia berjalan. Memang di antara para ulama mengatakan sunnahnya itu Pak berjalan, ada yang mengatakan berjalan kaki menuju masjid. Kalau pakai kendaraan pang misalkan begitu jauh rumah, karena kita memang sudah sering berkendara, maka insya Allah juga akan dihitung oleh Allah sebagai satu kebaikan. Tapi di antara ulama memang mengatakan kebanyakan bahwa yang paling utama itu adalah berjalan kaki. Kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah atau masjid untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Apa Pak? Kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu salat berjamaah. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka satu langkah, nah ini sunnahnya, satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahannya. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah kakinya lainnya akan meninggikan derajat. Jadi salah satu upaya agar diampuni dosa kita adalah dengan pergi ke masjid dengan syarat kita berwudu di rumah, Pak. Berwudu di rumah kemudian kita pergi ke masjid, maka langkah kaki yang satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada lagi hadis, Pak. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, artinya dia itu bukan mengurang-urangi pada wudunya, artinya dia memang betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah wudunya, baik pardunya atau yang sunnah-sunnahnya. Dia bersiwak sebelum, atau dia menggosok gigi, dia berkumur-kumur, dia menggosok-gosok tangan, kemudian dia melakukan fardu wudu, maka keluarlah dosa-dosa daripada jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini luar biasa Islam ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka orang yang pergi ke masjid, maka itu tercatat sebagai satu kebaikan yang dilakukan, yang apabila seseorang tersebut dia dalam keadaan dia betul-betul meridho Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dengan kebiasaannya yang dia lakukan, Allah cabut nyawanya. Bahkan ketika sebelum dia berangkat sholat, dia sudah berniat, nanti saya jam 12 saya akan sholat. Dia bersiap-siap, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Maka dia akan mendapatkan kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
Dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Kata Allah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah, artinya salah satu hijrah ini kan juga melakukan kebaikan, Pak. Kita pergi ke masjid ini juga merupakan satu kebaikan yang akan Allah akan hitung. Dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Yudrikhul maut, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran An-Nisa ayat 100. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua, memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Jadi memakai pakaian di sini bukan berarti harus pakaian yang kita harus pakai beli baru, tidak. Artinya pakaian yang memang itu kita anggap sebagai pakaian yang layak untuk kita pakai ke masjid. Makanya tadi di awal ulun sampaikan bahwa ketiga hal ini tidak akan bisa terlepas. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah atau akidah. Kemudian syariat kita bagaimana menjalankan ibadah itu, apakah sesuai dengan sunnah, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian akhlak, Pak. Tauhidnya benar, dia tidak pernah menyekutukan Allah. Salatnya benar, sesuai sunnah. Ketika dia mengangkat tangan, maka dia pun sesuai dengan sunnah. Kadang dia sejajar dengan bahunya, kadang dia juga sejajar dengan daun telinganya. Ya silahkan mau pilih. Kemudian dia laksanakan sunnah-sunnahnya. Tetapi baju yang dia pakai, Pak, mohon maaf ada tulisannya Doraemon. Nah, kira-kira kayak apa, Pak? Kalau pakai baju tulisannya Doraemon, sah sholatnya, Pak, diterima sholatnya, tapi akhlaknya itu kurang. Maka syariat, akhlak itu juga harus ada. Kemudian akidah kita kepada Allah atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca doa, Pak, ketika keluar rumah. Nah, ini sering, mohon maaf ulun pribadi kadang sering juga lupa, Pak. Sudah di masjid atau di tengah jalan baru ingat, tadi kada ingat baca doa. Ya, semoga Allah mengampuni kealpaan kita, karena kita meniatkan kita mau baca doa tapi lupa. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja rajul min baitihi faqala." Jika seseorang itu keluar daripada rumahnya, lalu dia mengucapkan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah
la haula wala quwata illa billah. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, la haula wala quwata illa billah. Tapi saya mencoba-coba untuk bertanya dan mencari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini perlu kajian lebih dalam. Mungkin saja saya tidak menemukannya. Kita sering membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau riwayat Abu Daud ini dan Tirmidzi disebutkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Cukup. Tapi jangan jadi sampai cukupnya, Pak. Maksudnya cukup la haula wala quwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi ketika kita berjalan dari rumah kita, ketika ada bala bencana, ketika kita serempet, ketika ban bocor, kita bertawakal kepada Allah karena Allah lah yang mengatur itu. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Qala yaqulu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanahat naha lahu syayatin. Maka dikatakan ketika itu, Pak, engkau akan diberikan petunjuk. Coba ketika kita membaca doa itu, maka engkau akan diberikan petunjuk, kata Rasulullah, dicukupkan dan dijaga. Fatatanaha lahu syayatin, setan pun akan menyingkir daripadanya. Setan pun akan menyingkir dari kita, Pak. Jadi ketika kita membaca doa itu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka akan diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga, dan setan pun akan menyingkir darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akharu kaifa laka birajulin qad hudiya waqufa wa wuqiya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang dia itu telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi jika pian ingin dijauhkan dari syaitan, salah satunya adalah dengan membaca doa ini, Pak. Dengan membaca doa ini, kemudian kita akan diberikan petunjuk dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi persoalan itu, Pak, sering lupa. Maka kita berdoa kepada Allah semoga dijauhkan daripada kefakiran dan lupa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah ketika kita memasuki masjid, maka berjalanlah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walaupun sedang telat. Nah, ini juga yang sering kita lupa. Karena mau datang ke masjid sakit perut, Pak. Sakit perut, ya kita ke belakang dulu, hajatan kan, kita buang, ternyata mau dekat sudah. Nah, ini kadang-kadang muncul, Pak. Perasaan kita naik motor tuh lajunya tuh luar biasa, dalam gang itu bisa 60. Nah, ini juga ya kita mencoba sama-sama untuk ya, kalau memang kita terlambat ya mungkin ada yang salat ketika itu ya kita bisa ikut bergabung. Berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walaupun sedang telat, walaupun sedang terlambat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah." Jika kalian mendengar iqamah, ini mungkin ketika kita dalam masjid sudah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bisakinah wal waqari wala tusri'u. Namun tetaplah tenang, wal waqari wala tusri'u, dan khusyuk menuju salat, jangan tergesa-gesa. Ini perintah pada Rasulullah SAW. Jadi ketika qomat jangan tergesa-gesa. Kemudian fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang kelima adalah kita berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, walaupun kita dalam keadaan kita telat. Karena ada ulama yang mengatakan ketika kita tergesa-gesa cepat-cepat ya, ketika kita terjatuh ataupun kita mungkin karena saking cepat-cepatnya pada saat itu qadarullah kita tertabrak misalkan, maka ini akan menimbulkan sesuatu hal yang lebih besar lagi pada diri kita. Kita nggak bisa ikut sholat jamaah lagi, Pak. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah masuk masjid dengan kaki kanan dan kemudian kita membaca doa. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi SAW bersabda, "Yuhibbut tayamun mastata'a fi sya'nihi kullih." Suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya selama beliau mampu. Fi tuhuri wa tarajjulihi wa tana'ulihi, seperti dalam keadaan dia bersuci. Makanya kita bersuci itu misalnya kita berwudu, maka didahulukan bagian yang kanan. Ketika kita membasuh tangan kita ya, kaki kita, maka kita dahulukan yang kanan. Menaiki kendaraan dan memakai sandal, Pak. Jadi memakai sandal itu, Pak, atau memakai sepatu itu, maka dahulukan batis tangan kanan dulu atau sandal kita. Kadang-kadang kita terpaling, Pak, kiri dulu. Tahu, nah yang betul itu adalah kanan dulu, Pak, baru kiri. Yang tidak benar itu, Pak, kalau dua-duanya pengen masukkan sekalian. Nah itu tidak benar, Pak. Jatuh itu kita. Kalau kanan dulu baru kiri, nah ini sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bapak-bapak kalau mau pakai sandal, ke kanan dulu baru ke kiri. Kemudian doa masuk masjid. Ada riwayat yang menyebutkan Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ada juga yang mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ada juga yang menyebutkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, boleh. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, mengucapkan salam ketika masuk dalam masjid ketika kita bertemu jamaah yang lain. Ketika kita bertemu jamaah, maka kita pun diperintahkan atau kita disunahkan untuk kita saling menyapa, senyum
kemudian kita berjabat tangan, kemudian kita mengucapkan salam. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Benar Pak, tak akan bisa seseorang masuk surga jika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syarat utama. Wala tu'minu, kata Rasulullah Pak, dan kalian tidak akan beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta, sampai, tahabbu, awala adulukum ala syai'in iza fa'altumuh tahabbtum, sampai kalian saling mencintai, kata Rasulullah, terhadap sesamanya. Jadi masuk surga itu adalah beriman kepada Allah. Kemudian ujar Rasulullah, maka kalian tidak akan beriman, kata Rasulullah, jika kalian itu tidak saling mencintai, mengasihi, menyayangi terhadap sesamanya. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi salah satu kita berkasih sayang ini Pak, yang mencairkan keadaan ini ketika kita bertamu Pak, atau kita bertemu dengan saudara kita. Mungkin saja kita sudah lama tidak bertegur sapa, mungkin saja kita selama ini kita mungkin ada perasaan jengkel kepada saudara kita. Dengan kita memulai Pak bersenyum, bertegur sapa, assalamualaikum, maka insya Allah Pak akan terjalin hubungan silaturahim kembali. Maka yang tadinya tuh kada betaguran, yang tadinya itu kurang harmonis, yang tadinya tuh kurang akrab, maka akan kembali dengan salam tadi itu Pak, akan mencairkan keadaan. Dan ini merupakan sesuatu hal yang menjadikan salah satu perantara kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan salam ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap sesamanya. Sebenarnya masih panjang, masih ada tentang mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid, bagaimana hukumnya ketika tidak kita lakukan, itu masih panjang Pak. Terus bagaimana kalau kita keluar kemudian kita masuk lagi, bagaimana, apakah boleh salat tahiyatul masjid itu lebih daripada 2 kali, apakah boleh? Maka ini masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Karena waktu sudah habis, kita akhiri. InsyaAllah dalam pertemuan-pertemuan yang lain dengan pemateri-pemateri lain bisa akan dibahas. Mohon maaf atas segala kehilapan. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, kehilapan dari kami sendiri. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian jika ada yang salah dalam menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.